Om Swastiastu. Halo para guru hebat di Indonesia. Saya Made Astiti Satyani Putri. Saya mengajar di SMK Nusa Dua Groga di Desa Sumberkima, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memfasilitasi para guru hebat di Indonesia dengan program Guru Belajar. Dan saya menjadi salah satu anggotanya di angkatan ketiga. Pada program Guru Belajar ini, saya mengikuti seri Asesmen Kompetensi Minimum atau disingkat AKM. Dan salah satunya saya harus mensosialisasikan tentang cara mengikuti guru belajar dan seri-serinya. Yuk, simak bareng. Para guru hebat di Indonesia, sebelum kita memasuki yang namanya program guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin teman-teman atau para guru hebat sudah tahu apa sih tujuan dari guru belajar tersebut? Baik, program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran program guru belajar ini merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, ada 5 langkah mudah mengikuti program guru belajar. Yang pertama, peserta wajib memiliki akun SIM PKB. Yang kedua, kunjungi laman gurubelajar.kemendikbud.go.id. Lalu, pilih seri guru belajar yang tersedia. Yang ketiga, peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Keempat, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan atur belajar pada masing-masing seri. Yang kelima, dapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Di program guru belajar ini mempunyai 4 seri. 1. Seri pendidikan keterampilan hidup, seri asesmen kompetensi minimum, seri pendidikan inklusif, dan seri masa pandemi COVID-19. Baik, para guru hebat di Indonesia, yuk kita mulai proses belajar cara masuk dari program guru belajar. Pertama-tama, seperti tadi kita harus punya akun SIM PKB untuk masuk ke laman program guru belajar. Nah, nanti setelah kita masuk, kita akan diberikan daftar seri yang dapat kita ikuti. Silakan para guru hebat untuk mengklik salah satu daftar seri yang akan Anda ikuti. Nah, kemudian kalian pilih jadwal sesuai dengan waktu luang kalian. Ada di sana karena kebetulan saya adalah angkatan keempat, sehingga untuk angkatan-angkatan selanjutnya ada angkatan 4, angkatan 5, angkatan 6, dan seterusnya. Silakan ya para guru hebat di Indonesia memilih jadwalnya sesuai dengan waktu luang kalian. Ingat, jangan lupa untuk mengklik daftar. Setelah itu, kalian akan keluar jadwalnya sesuai dengan pilihan waktu kalian. Baik teman-teman, ini juga saya akan mencantumkan tentang cara saya mensosialisasikan tentang program guru belajar ini kepada teman-teman saya di SMK Nusa Dua Groga. Mungkin teman-teman guru hebat di Indonesia bisa melihat fotonya. Lanjut ya para guru hebat di Indonesia. Saya juga pada kesempatan ini memberikan tentang sosialisasi asesmen. Apa sih asesmen kompetensi minimum? Jadi ini adalah salah satu seri di program guru belajar yang saya ikutin di angkatan ketiga. Saya mengikuti seri asesmen kompetensi minimum atau yang dikenal AKM. Nah, AKM itu sendiri punya latar belakang. Latar belakangnya apa aja? Yang pertama, kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Kemudian, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai akhir ujian. Kemudian terakhir adalah keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian, pada latar belakang juga ada kebijakan. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Siswa harus memiliki kecakapan belajar dan inovasi.
Kemudian diperlukan reformasi asesmen dan peningkatan mutu. Di tahun 2021, asesmen kompetensi minimum atau AKM diberlakukan dan ujian nasional ditiadakan. Asesmen diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, ini adalah kecakapan hidup abad 21. Jadi, peserta asesmen kompetensi minimum diharapkan akan memiliki kecakapan hidup abad 21. Ada kecakapan belajar dan berinovasi, ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan ada kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Baik, kita lihat di sini adalah karakter pelajar Pancasila sebagai rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Jadi ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tujuan utama hasil belajar siswa itu adalah perubahan mendasar bagi AKM, bukan untuk mengevaluasi capaian siswa secara individual, tapi memetakan dan mengevaluasi sistem pendidikan. Asesmen kompetensi itu adalah dari hasil literasi dan numerasi, berpikir dan mencerna. Kemudian disurvei karakter. Di survei karakter itu pun ada untuk mengukur hasil belajar siswa di karakter. Ada 6 pilar karakter yang dinilai: beriman, berbineka, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Kemudian ada survei lingkungan belajar, adalah untuk mengevaluasi dan memetakan aspek lingkungan sekolah. Ini nih, jadi bagaimana keterkaitan asesmen nasional dan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Ini kita lihat di infografiknya. Jadi ada kompetensi siswa yang akan melahirkan 2 kompetensi, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, kedua ini itu akan terukur melalui asesmen nasional. Bagaimana terukurnya? Yaitu berupa AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tujuan asesmen nasional itu adalah perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional, merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kemudian asesmen nasional sendiri dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini dia manfaat asesmen nasional itu. Menurut pemerintah, manfaat asesmen nasional itu ada 3. Jadi ada di potret kualitas pembelajaran, ada di umpan balik peningkatan kualitas, dan ada di dasar untuk penyusunan program. Ini dia perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi para guru hebat bisa melihat tentang perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Untuk evaluasi ujian nasional, jadi butir-butir soal UN yang selama ini kita tahu adalah hanya untuk mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Nah, ujian nasional juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Ujian nasional itu kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lihat sekarang teman-teman, petunjuk pelaksanaan asesmen nasional ini kita lihat sekarang. Jadi ada asesmen nasional yang terdiri dari yang diukur dengan 3 tahap, yaitu dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM, dengan survei karakter, dan dengan survei lingkungan belajar. Untuk di AKM sendiri, AKM ini dia mempunyai dua langkah, 2 tahap, yaitu dengan asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Di dalam asesmen literasi itu siswa diharapkan dapat memahami, dapat menggunakan, dapat mengevaluasi, dan dapat merefleksi. Sedangkan untuk di asesmen numerasi, siswa itu diharapkan dapat memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Untuk di survei karakter, jadi kita akan mengambil sampel siswa, jadi tidak semua siswa loh yang akan diambil untuk mengikuti asesmen nasional, tapi hanya sampel saja beberapa siswa itu di kelas 5, kelas 8, dan di kelas 11. Nah, kita akan melihat karakter-karakter siswa tersebut dengan beberapa soal otomatis.
Kemudian di survei lingkungan belajar itu berarti di satuan pendidikannya kita akan melakukan survei. Baik, nih lihat teman-teman, petunjuk pelaksanaan asesmen nasionalnya itu. Lihat, AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Jadi, berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan tergantung kemampuan siswa. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid yang akan mengikutinya. Nah, pemilihan sampelnya akan dilakukan secara acak. Ini adalah beberapa bentuk soal yang akan diberikan kepada para siswa untuk di AKM-nya. Jadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Bentuk soal. Kemudian di sini juga ada numerasi, ada literasi teks fiksi, dan ada literasi teks informasi. Teman-teman, para guru hebat di Indonesia bisa membacanya. Nah, untuk level pembelajarannya, jadi ada level 1 itu di kelas 1 dan 2, level 2 di kelas 3 dan 4 SD, level 3 adalah kelas 5 dan 6 SD, di level 4 adalah kelas 7 dan 8 SMP, di level 5 adalah kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA, di level 6 adalah kelas 11 dan 12 SMA atau SMK atau sederajat. Ini adalah komponen AKM numerasi. Jadi ada konten, ada proses kognitifnya, ada konteksnya. Kemudian ada komponen AKM literasi membaca. Sama seperti di AKM numerasi, di AKM literasi membaca pun punya konten, proses kognitif, dan konteksnya. Untuk di pembelajaran berbasis kompetensi atau di pembelajaran berbasis konten, inilah perbandingannya. Inilah perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Hasil AKM itu dapat dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompoknya adalah kelompok intervensi khusus, kemudian kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Untuk setiap detil kelompok itu mempunyai tingkat kompetensinya. Jadi ada detil tingkat kompetensinya. Itu adalah untuk di hasil AKM literasi. Dan ini adalah untuk hasil AKM di numerasi. Sama, dia mempunyai 4 kelompok juga, yaitu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Masing-masing kelompok dia mempunyai detil tingkat kompetensinya. Baik, teman-teman, para guru hebat di Indonesia. Demikian sosialisasi saya, pengimbasan saya, pengenalan saya terhadap program guru belajar di seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Terima kasih sudah mengikuti sampai dengan akhir. Om Santi 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 Om. Guru hebat, guru luar biasa, guru kompeten. Hidup guru.